sampean kerja. Lagi rugi nika nggih kalau Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dika Abimanyu Aga ya. Terima kasih buat teman-teman semua, buat sobat-sobat semua. Nah, kalian semua masih stay di channel Dika ini ya. Pada kesempatan ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat menakjubkan ya. Nah, di sini kita menuju embung yang ada di Terbis ya. Ini adalah embungnya teman-teman sebelah kanan. Oke, singkatnya begini ya teman-teman, embung desa Terbis ini sering juga disebut sebagai embung Panggul atau embung Rejo. Nah, ini adalah waduk kecil yang terletak di desa Terbis, kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Nah, embung Rejo ini teman-teman ya dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau disebut juga sebagai BPWS. Dan berantas sebagai penyedia air baku dan irigasi. Kini lokasi ini dikembangkan sebagai wisata lokal atau objek wisata lokal ya, yang menyuguhkan pemandangan alam dan udara sejuk khas pegunungan ya teman-teman. Nah, lokasi ini sering menjadi pusat kegiatan warga ya, mulai dari acara kebudayaan, penanaman pohon, kemudian pelestarian lingkungan hingga pengembangan ekonomi kreatif sebagai pengolahan hasil tani oleh kelompok masyarakat setempat, khususnya masyarakat desa Terbis ya. Nah, embung ini terletak di area kerajaan desa Terbis dengan akses utama melalui Jalan Raya Terbis Klepu ya. Oke, gimana teman-teman? Jadi ini patut untuk digunakan sebagai tempat wisata atau kalian rekomendasikan atau tidak? Embung Desa Terbis ya teman-teman, tepat di pegunungan. Ini sebenarnya potensi banget buat wisata lokal ya. Oke, dan setelah ini kita akan menuju Terbis bagian atas ya teman-teman. Di sini saya mencoba bertanya kepada warga sekitar. Nah, kita mendapatkan informasi bahwasanya di atas sana itu ada wilayah perumahan yang dahulu digunakan untuk mengganti rugi karena pada tahun 2015 ya sempat terjadi tanah gerak yang ada di Terbis itu, tepatnya itu di Dusun Sampeng ya. Setelah ini kita langsung tinjau aja ke lokasi ya. Pasti ramai banget ya teman-teman. Di pegunungan terdapat perumahan, itu sangat spesial dan memungkinkan juga sebagai potensi wisata lokal ya. Dan setelah perjalanan kurang lebih 5 menit akhirnya kita sampai di lokasi ya teman-teman. Ternyata seperti ini kondisi perumahan. Nah, ini kita sebut saja sebagai satu blok ya teman-teman. Nah, sebelah kiri itu dari bawah sampai atas itu terdapat 6 rumah dan sebelah kanan pun juga ya. Tapi begini ya teman-teman, secara pembangunan ini mungkin belum rampung semua, terutama
di bagian teras belum terdapat atapnya, kemudian pintu-pintu belum ada, jendela pun juga belum ada. Tapi kalau kita lihat secara luas, nanti ada beberapa bangunan yang terlihat sudah bagus ya, sudah bagus dan sepertinya udah pernah ditempati. Nah, seperti bagian yang awal tadi ya, paling bawah sendiri dekat dengan jalan raya tadi, itu udah ditempati ya teman-teman. Dan kalau kita lihat secara dekat, nah seperti ini ya. Kalau yang rumah ini dulu itu pernah ditempati ya teman-teman, tapi sekarang sudah dikosongkan. Nah, secara bangunan udah lengkap, udah ada terasnya, pintu lengkap, jendela lengkap ya. Pernah ditempati yang itu tadi. Dan di blok sini itu ada fasilitas umumnya. Ini ada kamar mandi dan WC ya teman-teman, lengkap di situ. Nah, apakah kalian tahu kenapa tempat ini dikosongkan atau tidak ditempati? Alasan pertamanya adalah karena ekonomi ya teman-teman. Karena perumahan ini sesungguhnya digunakan untuk mengganti rugi para korban yang terkena dampak tanah gerak yang ada di Dusun Sambeng. Nah, tepatnya itu dusun yang ada di dekat Dusun Dayun Tulur ya. Nah, ini digunakan untuk mengganti rugi pada tahun 2015-2016 yang lalu. Nah, meskipun perumahan itu tadi dikosongkan ya, di bagian paling atas sendiri itu terdapat ternak milik warga ya. Entah ini warga yang menempati perumahan yang paling bawah tadi atau gimana ya. Tapi yang jelas di sini ada peternakannya. Dan di atas lagi itu adalah hutan atau perkebunan milik warga ya. Nah, kenapa tidak ditempati? Alasan pertamanya yaitu karena ekonomi ya. Umumnya atau pada dasarnya masyarakat menjalankan ekonominya itu melalui perkebunan yang ada di Dusun Sambeng. Akhirnya mereka tidak menempati tempat ini ya teman-teman. Atau ringkasnya gini ya, masyarakat yang mendapat ganti rugi perumahan di sini itu sumber ekonominya ada di Dusun Sambeng yang sekiranya jaraknya itu cukup jauh ya teman-teman. Perkebunan, kemudian tambang batu untuk konstruksi pembangunan itu ya. Gimana menurut kalian? Apakah bangunan semacam ini jika dibiarkan begitu saja itu terlalu sayang ya? Terutama ini di bagian pegunungan ya. Dan di lingkungan sekitar perumahan ini ternyata juga terdapat semacam swalayan atau toko ya. Yang jelas ini bukan Alfamart atau Alfamidi di Indomaret ya teman-teman. Nah, ini semacam ini. Jadi secara fasilitas sekiranya harus memadai dan menyokong perekonomian masyarakat sekitarnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan ternyata kita udah di penghujung acara video ini ya teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan selamat menunaikan ibadah puasa. See you in the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Subscribe bos. Subscribe bro. Jangan lupa subscribe dulu. Oke? Dah.